Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan buku kami dengan topik Sistem Rekomendasi Produk Berbasis Algoritma Kecerdasan Buatan AI untuk Sistem E-commerce Berbasis Microservice dengan judul Pengembangan Sistem Rekomendasi Produk Berbasis Artificial Intelligence AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan pada platform e-commerce berbasis microservice. Anggotanya ada Ummul Naila Saputri dengan NIM 13020240134, Dea Mekril Gonzalez dengan NIM 13020240168, dan Andi Akila Nurul Halida dengan NIM 13020240197. Selanjutnya ada kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat disusun sebagai bahan kajian rekayasa perangkat lunak pada proyek pengembangan sistem rekomendasi produk berbasis Artificial Intelligence AI. Topik ini dipilih karena perkembangan platform e-commerce menuntut sistem yang mampu memberikan pengalaman belanja yang personal, cepat, dan relevan bagi pengguna. Buku ini membahas penerapan konsep RPL mulai dari analisis kebutuhan, model pengembangan, perancangan sistem, implementasi, simulasi teknik pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Pembahasan disusun berdasarkan 10 jurnal yang relevan mengenai sistem rekomendasi kecerdasan buatan e-commerce, microservice, pengujian, skalabilitas, dan pemeliharaan sistem. Penulis menyadari bahwa buku ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya pada bagian implementasi teknis dan pengujian langsung. Namun, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan awal untuk memahami bagaimana proyek sistem rekomendasi produk berbasis AI dapat dikembangkan secara sistematis menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak. Penulis. Selanjutnya, ada daftar isi. Selanjutnya untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ummul Naila Saputri dengan NIM 13020240136. Saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sebab ini menjelaskan alasan pengembangan sistem rekomendasi produk berbasis AI pada platform e-commerce. Seiring meningkatnya jumlah produk yang tersedia pada platform e-commerce, pengguna sering mengalami kesulitan dalam menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Oleh karena itu, diperlukan sistem rekomendasi yang mampu membantu pengguna menemukan produk yang relevan secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, penggunaan arsitektur microservice dipilih untuk mendukung fleksibilitas, skalabilitas, dan kemudahan pengembangan sistem. 1.2. Identifikasi masalah. Sebab ini menjelaskan berbagai permasalahan yang menjadi dasar pengembangan sistem. Permasalahan yang dihadapi meliputi kesulitan pengguna dalam mencari produk yang sesuai, kurangnya personalisasi pada rekomendasi produk, serta kebutuhan akan sistem yang mampu menangani proses bisnis e-commerce secara efektif. Identifikasi masalah dilakukan agar solusi yang dirancang dapat menjawab kebutuhan pengguna dan bisnis secara tepat. 1.3 Rumusan masalah. Sebab ini menjelaskan pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam penelitian dan pengembangan sistem. Rumusan masalah yang digunakan untuk menentukan arah pembahasan dan batasan penelitian. Fokus utama penelitian adalah bagaimana merancang sistem rekomendasi produk berbasis AI serta menerapkan arsitektur microservice pada platform e-commerce. 1.4 Tujuan penulisan. Sebab ini menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan sistem. Tujuan utama penelitian adalah merancang sistem rekomendasi produk yang mampu memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada pengguna. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menerapkan arsitektur microservice untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan pengelolaan sistem. 1.5 Manfaat penulisan. Sebab ini menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian dan pengembangan sistem yang dilakukan. Bagi pengguna, sistem dapat membantu menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi pengembang, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam membangun sistem e-commerce berbasis AI dan microservice. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang rekayasa perangkat lunak. 1.6 Batasan masalah. Sebab ini menjelaskan ruang lingkup pembahasan agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas. Pembahasan difokuskan pada pengembangan sistem rekomendasi produk berbasis AI pada platform e-commerce dengan arsitektur microservice. Aspek yang dibahas meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, basis data, algoritma rekomendasi, dan antarmuka pengguna. 1.7 Sistematika penulisan. Sebab ini menjelaskan susunan bab yang terdapat dalam buku atau laporan. Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca memahami alur pembahasan secara bertahap, mulai dari pendahuluan, landasan teori, analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga kesimpulan dan saran. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Rekayasa perangkat lunak. Sebab ini menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin ilmu yang mempelajari proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis. Rekayasa perangkat lunak mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi,
pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Penerapan konsep ini bertujuan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2.2 Software Requirement Specification. Sebab ini menjelaskan Software Requirement Specification yang digunakan sebagai dokumen kebutuhan sistem. SRS berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam proses pengembangan agar sistem yang dibangun sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. 2.3 Sistem e-commerce. Sebab ini menjelaskan konsep sistem e-commerce sebagai media yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui internet. Sistem e-commerce menyediakan berbagai fitur seperti pengelolaan produk, transaksi pembelian, pembayaran, dan pengelolaan pesanan. Kehadiran e-commerce memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas perdagangan secara online. 2.4 Sistem rekomendasi produk. Sebab ini menjelaskan sistem rekomendasi produk yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan produk yang relevan dengan kebutuhan dan preferensinya. Sistem rekomendasi bekerja dengan memanfaatkan data pengguna dan data produk untuk menghasilkan saran produk yang lebih personal. Teknologi ini banyak digunakan dalam platform e-commerce modern untuk meningkatkan pengalaman pengguna. 2.5 Artificial Intelligence. Sebab ini menjelaskan konsep Artificial Intelligence sebagai teknologi yang memungkinkan sistem melakukan analisis data dan pengambilan keputusan secara otomatis. Dalam penelitian ini, AI digunakan untuk membantu menghasilkan rekomendasi produk yang lebih sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan data yang tersedia. 2.6 Machine Learning dalam sistem rekomendasi. Sebab ini menjelaskan penerapan machine learning dalam sistem rekomendasi produk. Machine learning memungkinkan sistem mempelajari pola perilaku pengguna dari data interaksi dan transaksi yang tersedia. Dengan pendekatan ini, sistem dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan. 2.7 Personalisasi pengalaman pengguna. Sebab ini menjelaskan konsep personalisasi yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan platform e-commerce. Personalisasi dilakukan dengan menyesuaikan rekomendasi produk berdasarkan referensi, riwayat aktivitas, dan perilaku pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat menemukan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. 2.8 Konversi penjualan. Sebab ini menjelaskan hubungan antara sistem rekomendasi dengan peningkatan konversi penjualan. Rekomendasi yang relevan dapat meningkatkan peluang pengguna untuk melakukan pembelian karena produk yang ditampilkan lebih sesuai dengan minat mereka. Oleh karena itu, sistem rekomendasi menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan e-commerce. 2.9 Arsitektur microservice. Sebab ini menjelaskan konsep arsitektur microservice yang membagi sistem menjadi beberapa layanan independen berdasarkan fungsi bisnis tertentu. Setiap layanan dapat dikembangkan, diuji, dan dikelola secara terpisah. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan arsitektur monolitik. 2.10 API Gateway. Sebab ini menjelaskan fungsi API Gateway sebagai pintu masuk utama komunikasi antara klien dan layanan microservice. API Gateway bertugas mengarahkan permintaan ke servis yang sesuai, serta membantu dalam proses autentikasi, keamanan, dan pengelolaan lalu lintas data. Penggunaan API Gateway membuat komunikasi antar komponen sistem menjadi lebih terorganisir. 2.11 Database per Service. Sebab ini menjelaskan pola database per service yang umum digunakan dalam arsitektur microservice. Setiap service memiliki basis data sendiri sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga mengurangi ketergantungan antar layanan. Pendekatan ini membantu meningkatkan kemandirian dan fleksibilitas sistem. 2.12 Event Driven Architecture. Sebab ini menjelaskan konsep Event Driven Architecture sebagai pendekatan komunikasi antar layanan melalui pertukaran event. Dengan pendekatan ini, layanan dapat merespons suatu kejadian tanpa harus berkomunikasi secara langsung. Hal ini mendukung skalabilitas dan fleksibilitas dalam sistem microservice. 2.13 Adaptive Recommendation System. Sebab ini menjelaskan sistem rekomendasi adaptif yang mampu menyesuaikan hasil rekomendasi berdasarkan perubahan perilaku pengguna. Sistem akan terus memperbarui rekomendasi menggunakan data terbaru sehingga hasil yang diberikan tetap relevan. Pendekatan ini membantu meningkatkan kualitas rekomendasi yang diterima pengguna. 2.14 Pengujian perangkat lunak. Sebab ini menjelaskan proses pengujian perangkat lunak untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan dan memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan sistem. 2.15 Pemeliharaan perangkat lunak. Sebab ini menjelaskan kegiatan pemeliharaan perangkat lunak setelah sistem diimplementasikan. Pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan performa, dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru. Tahap ini penting untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan sistem. 2.16 Penelitian terdahulu.
sebab ini menjelaskan berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem rekomendasi produk, artificial intelligence, dan arsitektur microservice. Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk mendukung pengembangan sistem yang dilakukan. Selain itu, kajian ini membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penelitian sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Mikril Gonzalez dengan NIM 13020240168. Saya akan menjelaskan bab 3 analisis kebutuhan sistem. 3.1 gambaran umum sistem. Pada bab 3 ini saya menjelaskan analisis kebutuhan sistem dari platform e-commerce berbasis microservice yang dilengkapi dengan sistem rekomendasi produk berbasis artificial intelligence. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Permasalahan utama pada e-commerce adalah banyaknya produk yang tersedia sehingga pengguna bisa kesulitan memilih produk yang relevan. Oleh karena itu, sistem rekomendasi berbasis AI digunakan untuk menganalisis data pengguna, data produk, riwayat pembelian, rating, review, dan interaksi pengguna. Dengan data tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi pengguna. Dari sisi arsitektur, sistem ini menggunakan pendekatan microservice. Artinya, sistem dibagi menjadi beberapa layanan kecil seperti user service, product service, cart service, order service, payment service, review service, user interaction service, dan recommendation AI service. Pembagian ini bertujuan agar sistem lebih mudah dikembangkan, diuji, dan ditingkatkan kapasitasnya secara terpisah. 3.2 Identifikasi pengguna sistem. Pada subbab ini, saya menjelaskan aktor atau pengguna yang terlibat dalam sistem. Pengguna sistem dibagi menjadi 4 peran utama, yaitu pembeli, seller, administrator, dan manajer. Pembeli adalah pengguna yang mencari produk, melihat detail produk, menerima rekomendasi, memasukkan produk ke keranjang, melakukan check-out, melakukan pembayaran, dan memberikan review. Seller berperan dalam mengelola produk, mengatur stok, melihat pesanan, dan melihat laporan produk. Administrator bertugas mengelola sistem secara keseluruhan, seperti data pengguna, kategori, produk, sistem rekomendasi, dan monitoring service. Sementara itu, manajer berperan dalam melihat laporan penjualan, produk terlaris, performa rekomendasi, dan aktivitas pengguna. Pembagian peran ini penting agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya masing-masing. 3.3 Kebutuhan fungsional. Pada subbab kebutuhan fungsional, saya menjelaskan fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi sistem. Fitur utama dalam sistem ini meliputi registrasi dan login, kelola data user, kelola produk, kelola kategori, pencarian produk, rekomendasi produk, keranjang belanja, checkout dan order, pembayaran, review produk, pencatatan interaksi pengguna, serta laporan dan analitik. Fitur rekomendasi produk menjadi salah satu fitur utama karena sesuai dengan judul proyek. Sistem harus mampu memberikan rekomendasi berdasarkan data produk, rating, review, riwayat pembelian, dan interaksi pengguna. Dengan begitu, pengguna tidak hanya melihat daftar produk biasa, tetapi juga mendapatkan saran produk yang lebih sesuai dengan minat mereka. 3.4 Kebutuhan non-fungsional. Pada bagian kebutuhan non-fungsional, saya menjelaskan kualitas sistem yang harus dipenuhi. Kebutuhan non-fungsional tidak membahas fitur secara langsung, tetapi membahas bagaimana sistem harus berjalan. Kebutuhan non-fungsional pada sistem ini meliputi performa, skalabilitas, keamanan, reliability, maintainability, usability, dan ketersediaan layanan. Sistem harus mampu memberikan respon yang cepat ketika pengguna login, mencari produk, melihat detail produk, melakukan checkout, dan menerima rekomendasi. Selain itu, sistem juga harus mudah diskalakan. Karena menggunakan microservice, setiap service dapat ditingkatkan kapasitasnya secara terpisah. Misalnya, jika recommendation AI service memiliki beban yang besar, maka service tersebut dapat ditingkatkan tanpa harus mengubah seluruh sistem. Sistem juga harus aman karena menyimpan data pengguna, transaksi, pembayaran, review, dan data interaksi pengguna. 3.5 Kebutuhan data. Pada subbab kebutuhan data, saya menjelaskan data apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Data yang digunakan meliputi data user, seller, produk, kategori, cart detail, order detail, payment, review, user interaction, dan recommendation. Data user digunakan untuk registrasi, login, profile, dan role pengguna. Data produk dan kategori digunakan untuk katalog produk, pencarian, detail produk, dan rekomendasi. Data cart, order, dan payment digunakan untuk mendukung proses transaksi pembelian. Selain itu, data review, user interaction, dan recommendation sangat penting untuk sistem rekomendasi. Data interaksi seperti view, klik, add to cart, purchase, rating, dan review dapat digunakan untuk memahami perilaku pengguna. Semakin lengkap data yang dimiliki sistem, semakin baik pula rekomendasi yang dapat diberikan kepada pengguna. 3.6 Kebutuhan perangkat keras.
Pada subbab ini, saya menjelaskan perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Perangkat keras yang diperlukan meliputi server aplikasi, server database, server AI atau recommendation engine, perangkat klien, jaringan internet, dan media penyimpanan cadangan. Server aplikasi digunakan untuk menjalankan service seperti user service, product service, order service, payment service, dan recommendation AI service. Server database digunakan untuk menyimpan data sistem, sedangkan server AI digunakan untuk memproses data rekomendasi produk. Selain server, sistem juga membutuhkan perangkat klien seperti laptop, komputer, tablet, atau smartphone. Perangkat tersebut digunakan oleh pembeli, seller, administrator, dan manajer untuk mengakses platform e-commerce. Koneksi internet yang stabil juga diperlukan agar sistem dapat diakses secara online. 3.7 Kebutuhan perangkat lunak. Pada bagian kebutuhan perangkat lunak, saya menjelaskan software yang digunakan untuk membangun dan menjalankan sistem. Perangkat lunak yang dibutuhkan meliputi sistem operasi server, web browser, framework frontend, framework backend, database management system, API gateway, Docker, tools pengujian API, library machine learning, dan monitoring tools. Frontend dapat dikembangkan menggunakan framework seperti React atau Vue. Backend dapat dikembangkan menggunakan Node.js, Go, Python, Java, atau framework lain yang mendukung REST API. Database yang digunakan dapat berupa MySQL atau PostgreSQL. Untuk recommendation AI service, sistem membutuhkan library machine learning yang dapat digunakan untuk mengolah data pengguna dan produk. Selain itu, tools seperti Postman juga dapat digunakan untuk menguji endpoint API pada setiap service. 3.8 Analisis resiko sistem. Pada subbab analisis resiko sistem, saya menjelaskan kemungkinan masalah yang dapat terjadi pada sistem. Resiko pertama adalah kurangnya data pengguna, terutama pada pengguna baru yang belum memiliki riwayat interaksi. Kondisi ini dapat menyebabkan sistem rekomendasi kesulitan memberikan rekomendasi yang akurat. Resiko kedua adalah gangguan pada salah satu service. Karena sistem menggunakan microservice, setiap service berjalan secara terpisah. Jika salah satu service mengalami gangguan, maka proses tertentu dapat terganggu. Misalnya, jika payment service bermasalah, proses pembayaran bisa terhambat. Resiko ketiga adalah keamanan dan privasi data pengguna. Sistem menyimpan data penting seperti akun, alamat, nomor telepon, transaksi, pembayaran, review, dan interaksi pengguna. Oleh karena itu, sistem perlu menerapkan autentikasi, otorisasi, validasi input, monitoring, dan backup data. 3.9 Analisis keamanan sistem. Pada subbab analisis keamanan sistem, saya menjelaskan bagaimana sistem melindungi data dan akses pengguna. Sistem harus menerapkan autentikasi untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses fitur tertentu. Selain autentikasi, sistem juga harus menerapkan otorisasi berdasarkan role. Artinya, pembeli, seller, administrator, dan manajer hanya dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Misalnya, pembeli tidak dapat mengelola produk, dan seller tidak dapat mengubah data seluruh pengguna. Keamanan juga diterapkan melalui hashing password, validasi input, penggunaan HTTPS, token autentikasi, dan API gateway. Hal ini penting karena sistem menyimpan data sensitif dan menggunakan data pengguna untuk proses rekomendasi produk. 3.10 Tabel aktor sistem. Pada subbab tabel aktor sistem, saya menjelaskan ringkasan aktor, hak akses, dan output yang diterima oleh masing-masing pengguna. Aktor dalam sistem terdiri dari pembeli, seller, administrator, dan manajer. Pembeli memiliki hak akses untuk login, melihat produk, menerima rekomendasi, menggunakan cart, checkout, payment, dan review. Output yang diterima pembeli berupa informasi produk, rekomendasi, status order, dan status pembayaran. Seller memiliki hak akses untuk mengelola produk, stok, pesanan, dan laporan produk. Administrator memiliki hak akses untuk mengelola pengguna, kategori, produk, rekomendasi, dan monitoring. Sedangkan manajer memiliki hak akses untuk melihat laporan dan analitik. 3.11 Kebutuhan fungsional sistem. Pada subbab ini, kebutuhan fungsional sistem ditampilkan dalam bentuk tabel. Setiap fitur diberi kode agar lebih mudah diidentifikasi, mulai dari F01 sampai F12. Contohnya F01 adalah registrasi dan login, F03 adalah kelola produk, F06 adalah rekomendasi produk, F08 adalah checkout dan order, F09 adalah pembayaran, dan F12 adalah laporan dan analitik. Tabel ini membantu menjelaskan fungsi utama sistem secara lebih terstruktur. Dengan adanya kode fitur, proses implementasi dan pengujian sistem juga menjadi lebih mudah karena setiap fitur dapat dilacak berdasarkan kodenya. 3.12 Kebutuhan non-functional system. Pada sebab ini, kebutuhan non-functional system juga ditampilkan dalam bentuk tabel. Kebutuhan non-functional diberi kode mulai dari NF01 sampai NF06. NF01 adalah performa, yaitu sistem harus mampu menampilkan halaman utama dan detail produk secara cepat. NF02 adalah skalabilitas, yaitu setiap service dapat ditingkatkan kapasitasnya secara terpisah. NF03 adalah keamanan, yaitu sistem harus menerapkan autentifikasi dan otorisasi. Selain itu ada juga NF04 yaitu reliability, NF05 yaitu maintainability, dan NF06 yaitu usability. Semua kebutuhan ini penting agar sistem tidak hanya memiliki fitur yang lengkap, tetapi juga nyaman, aman, stabil, dan mudah digunakan.
Saya akan melanjutkan menjelaskan bab 4. Bab 4 Perancangan Sistem. 4.1 Perancangan Arsitektur Sistem. Sebab ini menjelaskan rancangan arsitektur sistem yang digunakan dalam pengembangan platform e-commerce berbasis AI. Sistem dirancang menggunakan pendekatan microservice sehingga setiap fungsi bisnis dapat dipisahkan ke dalam layanan yang berbeda. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas sistem ketika jumlah pengguna meningkat. 4.2 Perancangan microservice. Sebab ini menjelaskan pembagian sistem ke dalam beberapa layanan microservice berdasarkan fungsi bisnis yang dimiliki. Setiap servis memiliki tanggung jawab yang spesifik sehingga dapat dikembangkan dan dikelola secara mandiri. Pembagian ini membantu meningkatkan modularitas sistem dan mengurangi ketergantungan antar layanan. 4.3 Perancangan basis data. Sebab ini menjelaskan rancangan basis data yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi yang dibutuhkan sistem. Data yang disimpan meliputi data pengguna, produk, transaksi pembayaran, ulasan, aktivitas pengguna, dan rekomendasi produk. Basis data dirancang agar mampu mendukung proses bisnis e-commerce dan sistem rekomendasi secara optimal. 4.4 Entity Relationship Diagram. Sebab ini menjelaskan hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem melalui ERD. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dan keterkaitan antar tabel yang digunakan. ERD membantu memastikan bahwa data yang disimpan dapat mendukung seluruh proses yang berjalan pada sistem. 4.5 Data Flow Diagram Level 0. Sebab ini menjelaskan gambaran umum aliran data pada sistem melalui data flow diagram level 0. Diagram ini menunjukkan hubungan antara entitas eksternal, proses utama sistem, dan data store yang digunakan. DFD level 0 membantu memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup dan aliran data secara keseluruhan. 4.6 Data Flow Diagram Level 1. Sebab ini menjelaskan aliran data secara lebih rinci dibandingkan DFD level 0. Setiap proses utama diuraikan menjadi beberapa proses yang lebih spesifik, sehingga hubungan antar data dapat terlihat dengan lebih jelas. Diagram ini digunakan untuk memahami mekanisme kerja sistem secara lebih mendalam. 4.7 State Transition Diagram. Sebab ini menjelaskan perubahan status yang terjadi pada sistem selama proses bisnis berlangsung. Diagram ini menunjukkan perpindahan status berdasarkan tindakan pengguna maupun respon sistem. Dengan adanya diagram ini, alur perubahan kondisi sistem dapat dipahami dengan lebih mudah. 4.8 Sequence Diagram Rekomendasi Produk. Sebab ini menjelaskan urutan interaksi antar komponen sistem dalam menghasilkan rekomendasi produk. Diagram menggambarkan bagaimana data dikirim, diproses, dan dikembalikan kepada pengguna. Sequence diagram membantu menjelaskan komunikasi antar servis dalam lingkungan microservice. 4.9 Perancangan antarmuka sistem. Sebab ini menjelaskan rancangan tampilan yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Antarmuka dirancang agar mudah digunakan dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik. Selain itu, tampilan sistem juga dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses fitur-fitur utama yang tersedia. 4.10 Perancangan algoritma rekomendasi. Sebab ini menjelaskan metode dan tahapan yang digunakan oleh recommendation AI service untuk menghasilkan rekomendasi produk. Algoritma memanfaatkan data interaksi pengguna, data produk, riwayat transaksi, dan ulasan sebagai dasar analisis. Hasil rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan relevansi produk yang ditampilkan kepada pengguna. 4.11 Daftar Service System. Sebab ini menjelaskan seluruh servis yang digunakan dalam arsitektur microservice beserta fungsi dan data utama yang dikelolanya. Setiap servis dirancang untuk menangani proses bisnis tertentu agar sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Pembagian servis ini juga mendukung skalabilitas, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem dalam jangka panjang. Saya akan menjelaskan bab 5 implementasi sistem, 5.1 lingkungan implementasi. Pada bab 5 saya menjelaskan implementasi sistem. Lingkungan implementasi sistem ini menggunakan arsitektur web modern berbasis microservice. Sistem terdiri dari front-end, back-end service, API gateway, database, dan layanan rekomendasi berbasis artificial intelligence. Front-end dapat dikembangkan menggunakan React atau Vue, back-end dapat dikembangkan menggunakan Node.js, Go, Python, Java, atau framework lain yang mendukung REST API. Setiap service dibuat terpisah sesuai fungsi bisnisnya, seperti user service, product service, card service, order service, payment service, review service, user interaction service, dan recommendation service. Database yang digunakan dapat berupa MySQL atau PostgreSQL. Untuk deployment, setiap service dapat dijalankan menggunakan Docker agar lebih mudah dipindahkan dan dikelola. Dengan lingkungan seperti ini, sistem dapat berjalan secara modular dan mendukung kebutuhan rekomendasi produk berbasis AI.
5.2 Implementasi user service. User service merupakan service yang menangani seluruh proses yang berkaitan dengan pengguna. Service ini mengelola registrasi, login, autentikasi token, pengelolaan profil, dan role pengguna. Dalam sistem ini, role pengguna terdiri dari pembeli, seller, administrator, dan manajer. Pembagian role ini penting agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Data user service disimpan pada user. Data tersebut dapat berisi ID user, nama user, email, password, alamat, nomor telepon, role, dan tanggal daftar. Password tidak disimpan dalam bentuk teks asli, tetapi harus di-hash untuk menjaga keamanan data pengguna. 5.3 Implementasi produk service. Produk service merupakan service yang mengelola data produk pada platform e-commerce. Service ini menangani penambahan produk, perubahan data produk, pengaturan kategori, stok, harga, deskripsi, rating, dan status produk. Data produk service disimpan pada D-produk dan D-kategori. D-produk menyimpan informasi seperti ID produk, nama produk, ID kategori, ID seller, harga, stok, deskripsi, rating, dan status produk. Produk service juga berhubungan dengan rekomendasi AI service. Data produk seperti kategori, deskripsi, harga, rating, dan stok dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih sesuai. Produk yang stoknya habis sebaiknya tidak direkomendasikan kepada pengguna. 5.4 Implementasi cart service. Cart service merupakan service yang menangani keranjang belanja pengguna. Service ini menyediakan fungsi untuk menambahkan produk ke keranjang, mengubah jumlah produk, menghapus item, melihat isi keranjang, dan menghitung subtotal. Data cart service disimpan pada D-cart dan D-cart detail. D-cart menyimpan data utama keranjang, sedangkan D-cart detail menyimpan detail produk yang masuk ke keranjang. Dalam sistem rekomendasi, data cart juga penting karena aktivitas add to cart menunjukkan ketertarikan pengguna terhadap suatu produk. Data ini dapat dikirim ke user interaction service agar dapat digunakan oleh recommendation AI service. 5.5 Implementasi order service. Order service merupakan service yang menangani proses pembuatan pesanan setelah pengguna melakukan checkout. Service ini mengambil data dari cart service, kemudian membuat data order dan order detail. Data order service disimpan pada D-order dan D-order detail. D-order menyimpan data utama pesanan, sedangkan D-order detail menyimpan detail produk yang dipesan. Setelah order dibuat, order service akan mengirimkan data pembayaran ke payment service. Jika pembayaran berhasil, status order akan diperbarui. Data order juga penting untuk sistem rekomendasi karena riwayat pembelian dapat digunakan untuk memahami preferensi pengguna. 5.6 Implementasi payment service. Payment service merupakan service yang menangani proses pembayaran pengguna. Service ini menerima data dari pembayaran, memproses data pembayaran, mengirim permintaan ke payment gateway, menerima status pembayaran, dan memperbarui status order. Data pembayaran disimpan pada D-payment. Data tersebut meliputi ID payment, ID order, metode pembayaran, total bayar, status payment, dan tanggal payment. Jika pembayaran berhasil, payment service akan menyimpan status pembayaran, akan mengirim pembaruan ke order service. Jika pembayaran gagal, sistem akan menampilkan status gagal dan pengguna dapat mencoba kembali. Payment service harus dirancang dengan aman karena berhubungan dengan data transaksi. 5.7 Implementasi review service. Review service merupakan service yang mengelola rating dan komentar pengguna terhadap produk. Setelah pengguna melakukan pembelian, pengguna dapat memberikan review sebagai bentuk feedback terhadap produk. Data review service disimpan pada D-review. Data ini berisi ID review, ID user, ID produk, rating, komentar, dan tanggal review. Review tidak hanya berguna bagi pengguna lain, tetapi juga berguna untuk sistem rekomendasi. Rating dan komentar dapat digunakan untuk memahami tingkat kepuasan pengguna terhadap produk tertentu. Dengan demikian, review service juga menjadi salah satu sumber data bagi recommendation AI service. 5.8 Implementasi user interaction service. User interaction service merupakan service yang mencatat aktivitas pengguna selama menggunakan platform e-commerce. Aktivitas yang dicatat dapat berupa view, klik, like, add to cart, purchase, rating, dan review. Data user interaction service disimpan pada D-user interaction. Data tersebut berisi ID interaction, ID user, ID produk, jenis interaksi, dan waktu interaksi. Service ini sangat penting karena recommendation AI service membutuhkan data perilaku pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang personal. Misalnya, aktivitas purchase dapat diberi bobot lebih tinggi dibandingkan view karena pembelian menunjukkan minat yang lebih kuat. 5.9 Implementasi recommendation AI service. Recommendation AI service merupakan service utama dalam sistem ini. Service ini bertugas mengolah data produk, review, order detail, dan user interaction untuk menghasilkan daftar produk yang direkomendasikan kepada pengguna. Service ini dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti content-based filtering, collaborative filtering, hybrid recommendation, machine learning, natural language processing, atau cosine similarity. Pada rancangan sederhana, sistem dapat memberikan bobot pada setiap jenis interaksi pengguna. Hasil rekomendasi disimpan pada D-recommendation. Data tersebut dapat berisi ID recommendation, ID user, ID produk, skor rekomendasi, metode rekomendasi, dan waktu rekomendasi. Ketika pengguna membuka halaman rekomendasi, sistem akan menampilkan produk dengan skor rekomendasi tertinggi. 5.10 Implementasi API Gateway. API Gateway merupakan komponen yang mengatur permintaan dari klien ke setiap service. Dalam sistem microservice, klien tidak langsung mengakses
semua service, tetapi request masuk terlebih dahulu melalui API gateway. Contohnya, request login akan diteruskan ke user service, request daftar produk diteruskan ke product service, request checkout diteruskan ke order service, dan request rekomendasi diteruskan ke recommendation AI service. API gateway juga dapat menangani autentikasi token, rate limiting, logging, routing, dan validasi request. Dan dengan adanya API gateway, komunikasi antara front-end dan back-end menjadi lebih sederhana, aman, dan terstruktur. 5.11 Implementasi database. Implementasi database dilakukan dengan pola database per service. Artinya, setiap service memiliki data store masing-masing sesuai tanggung jawabnya. Contohnya, user service memiliki D-user, product service memiliki D-product dan D-kategori, card service memiliki D-card dan D-card detail, order service memiliki D-order dan D-order detail, payment service memiliki D-payment, review service memiliki D-review, user interaction service memiliki D-user interaction, dan recommendation AI service memiliki D-recommendation. Pola database per service membuat sistem lebih modular. Jika ada perubahan pada satu database service, maka perubahan tersebut tidak langsung mengganggu database service lain. Namun, komunikasi antar service tetap harus dilakukan melalui API dan event, bukan dengan mengakses database service lain secara langsung. 5.12 Implementasi antarmuka sistem. Implementasi antarmuka sistem dibuat berdasarkan kebutuhan setiap aktor. Pembeli membutuhkan halaman login, beranda, daftar produk, detail produk, rekomendasi produk, keranjang, checkout, pembayaran, review pesanan, riwayat pesanan, dan review. Seller membutuhkan dashboard untuk mengelola produk, kategori, stok, harga, deskripsi, dan pesanan. Administrator membutuhkan antarmuka untuk mengelola pengguna, seller, produk, kategori, sistem rekomendasi, dan monitoring service. Manajer membutuhkan dashboard, laporan, dan analitik. Dashboard ini dapat menampilkan laporan penjualan, produk terlaris, aktivitas pengguna, konversi penjualan, dan performa rekomendasi. Dengan antarmuka yang sesuai, setiap aktor dapat menggunakan sistem sesuai kebutuhannya. 5.13 Saya menjelaskan notification service, yaitu layanan yang digunakan untuk mengelola dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna sistem. Dalam platform e-commerce berbasis microservice, notifikasi diperlukan agar buyer mendapatkan informasi terbaru, seperti pesanan berhasil dibuat, pembayaran berhasil atau gagal, status order berubah, review berhasil disimpan, dan rekomendasi produk baru. Notification service dibuat terpisah agar tidak membebani service utama seperti order service, payment service, review service, dan recommendation AI service. Misalnya, ketika order service membuat pesanan, notification service akan mengirimkan notifikasi kepada buyer bahwa pesanan berhasil dibuat. Ketika payment service menerima status pembayaran dari payment gateway, notification service akan mengirimkan notifikasi status pembayaran kepada buyer. Dalam implementasinya, notification service memiliki data store sendiri, yaitu data notification. Data yang disimpan meliputi ID notification, ID user, judul notifikasi, isi notifikasi, jenis notifikasi, status baca, dan waktu notifikasi. Dengan adanya notification service, pengguna dapat menerima informasi penting secara cepat, sehingga pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem jadi lebih baik. 5.13 Contoh endpoint API. Pada subbab ini, saya menjelaskan contoh endpoint API yang digunakan oleh setiap service. Endpoint API berfungsi sebagai jalur komunikasi antara front-end, API gateway, dan service back-end. Contohnya, user service memiliki endpoint /API/users/register untuk registrasi dan /API/users/login untuk login. Product service memiliki endpoint /API/products untuk menampilkan atau menambahkan produk. Card service memiliki endpoint /API/card/items untuk menambahkan produk ke keranjang. Order service memiliki endpoint /API/orders untuk membuat pesanan. Payment service memiliki endpoint /API/payments untuk memproses pembayaran dan /API/payments/callback untuk menerima status pembayaran. Review service memiliki endpoint /API/reviews. User interaction service memiliki endpoint /API/interactions, dan recommendation AI service memiliki endpoint /API/recommendations/ID user. Karena sudah ditambahkan notification service, maka endpoint tambahan yang dapat digunakan adalah /API/notifications untuk menampilkan daftar notifikasi, /API/notifications/ID notification/read untuk menandai notifikasi sebagai sudah dibaca, dan /API/notifications/send untuk mengirim notifikasi berdasarkan event dari service lain. Bab 6 Simulasi teknik pengujian. 6.1 Konsep pengujian perangkat lunak. Pada bab 6, saya menjelaskan simulasi teknik pengujian perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Pada sistem e-commerce berbasis microservice, pengujian dilakukan terhadap fitur utama seperti login, pengelolaan produk, keranjang belanja, checkout, pembayaran, review, pencatatan interaksi pengguna, dan rekomendasi produk. Karena sistem menggunakan microservice, pengujian tidak hanya dilakukan pada antarmuka pengguna, tetapi juga pada endpoint API dan komunikasi antar service.
Pengujian ini penting agar setiap service dapat menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output yang sesuai. 6.2 Black Box Testing. Black Box Testing merupakan pengujian yang dilakukan dengan melihat input dan output sistem tanpa memeriksa kode program secara langsung. Pada sistem ini, black box testing digunakan untuk menguji fitur seperti registrasi, login, pencarian produk, tambah cart, checkout, pembayaran, review, rekomendasi, dan laporan. Contohnya, ketika pengguna memasukkan email dan password yang valid, sistem harus mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role. Jika output sesuai dengan expected result, maka fitur tersebut dinyatakan berhasil. 6.3 White Box Testing. White Box Testing merupakan pengujian yang dilakukan dengan melihat struktur internal program, logika proses, validasi input, percabangan kondisi, dan alur kode. Pada sistem microservice, white box testing dapat digunakan untuk menguji logika pada setiap service. Misalnya, validasi login pada user service, proses penyimpanan produk pada product service, proses pembentukan order pada order service, dan proses perhitungan rekomendasi pada recommendation AI service. Pengujian ini penting agar setiap service tidak hanya terlihat berjalan dari luar, tetapi juga memiliki logika internal yang benar. 6.4 Pengujian API Microservice. Pengujian API Microservice dilakukan untuk memastikan bahwa setiap endpoint dapat menerima request, memproses data, dan memberikan respons yang sesuai. Endpoint yang diuji misalnya /API/user/register, /API/user/login, /API/products, /API/cart/items, /API/orders, /API/payments, /API/reviews, /API/interactions, dan /API/recommendations/ID user. Pengujian API juga memeriksa metode yang digunakan, seperti get untuk mengambil data dan post untuk menyimpan data. Selain itu, pengujian juga memastikan status code, format JSON, validasi token, dan pesan error berjalan dengan benar. 6.5 Pengujian login dan registrasi. Pengujian login dan registrasi dilakukan untuk memastikan bahwa user service dapat menangani data pengguna dengan benar. Pada proses registrasi, sistem harus mampu menerima data seperti nama, email, password, alamat, nomor telepon, dan role. Setelah data dikirim, sistem harus menyimpan ke D-user. Pada proses login, sistem harus memeriksa email dan password. Jika data valid, sistem menghasilkan token autentikasi dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. 6.6 Pengujian produk. Pengujian produk dilakukan untuk memastikan bahwa produk service dapat mengelola data produk dengan benar. Seller harus dapat menambahkan produk, mengubah data produk, mengatur stok, harga, deskripsi, kategori, dan status produk. Sementara itu, pembeli harus dapat melihat daftar produk, melihat detail produk, dan mencari produk. Pengujian produk juga penting bagi recommendation AI service, karena data produk menjadi input utama dalam proses rekomendasi. Jika data produk tidak lengkap atau tidak valid, maka hasil rekomendasi juga bisa menjadi kurang tepat. 6.7 Pengujian keranjang. Pengujian keranjang dilakukan untuk memastikan bahwa cart service dapat menangani proses penambahan produk ke keranjang, perubahan jumlah produk, penghapusan item, dan perhitungan subtotal. Ketika pembeli memilih produk dan jumlah tertentu, sistem harus menyimpan data tersebut ke D-cart dan D-cart detail. Jika jumlah produk diubah, sistem harus memperbarui subtotal. Jika item dihapus, sistem harus menghapus data dari keranjang. Aktivitas add to cart juga dapat dicatat sebagai data interaksi pengguna. Data ini kemudian dapat digunakan oleh recommendation AI service untuk memahami minat pengguna terhadap suatu produk. 6.8 Pengujian checkout dan order. Pengujian checkout dan order dilakukan untuk memastikan bahwa order service dapat membentuk pesanan berdasarkan isi keranjang. Ketika pengguna melakukan checkout, sistem mengambil data dari data D-cart dan D-cart detail, kemudian membuat data pada D-order dan D-order detail. Sistem harus menyimpan informasi seperti ID user, tanggal order, total harga, status order, alamat pengiriman, jumlah produk, harga satuan, dan subtotal. Sistem juga harus melakukan validasi sebelum checkout berhasil, misalnya memastikan cart aktif, stok tersedia, dan alamat pengiriman sudah diisi. Setelah order berhasil dibuat, order service mengirimkan data pembayaran ke payment service. 6.9 Pengujian payment. Pengujian payment dilakukan untuk memastikan bahwa payment service dapat menerima metode pembayaran, memproses pembayaran, menyimpan data pembayaran, dan memperbaharui status order. Payment service berhubungan dengan payment gateway sebagai entitas eksternal. Ketika pengguna memilih metode pembayaran, sistem mengirimkan permintaan pembayaran ke payment gateway. Setelah status pembayaran diterima, sistem menyimpan data ke day payment. Pengujian payment harus mencakup dua skenario, yaitu pembayaran berhasil dan pembayaran gagal. Jika pembayaran berhasil, status order diperbarui. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan pembayaran gagal dan pengguna dapat mencoba kembali. 6.10 Pengujian review. Pengujian review dilakukan untuk memastikan bahwa review service dapat menyimpan rating dan komentar pengguna terhadap produk. Sistem harus menerima input berupa ID user, ID produk, rating, komentar, dan tanggal review. Setelah review disimpan ke The Review, sistem dapat memperbarui rating
rata-rata produk pada produk service. Data review juga dapat digunakan oleh recommendation AI service. Jika pengguna memberikan rating tinggi pada produk tertentu, sistem dapat merekomendasikan produk serupa. Jika rating rendah, sistem dapat mengurangi prioritas rekomendasi produk sejenis. 6.11 Pengujian recommendation AI. Pengujian recommendation AI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat membaca data interaksi, data produk, review, order detail, dan menghasilkan daftar produk yang relevan. Recommendation AI service harus mampu mengambil data dari user interaction service, product service, review service, dan order service. Data tersebut kemudian diproses untuk menghitung skor rekomendasi. Pengujian dapat dilakukan dengan beberapa skenario. Pertama, jika data interaksi pengguna tersedia, sistem harus menampilkan rekomendasi berdasarkan aktivitas tersebut. Kedua, jika pengguna baru belum memiliki data interaksi, sistem dapat menampilkan produk populer. Ketiga, jika produk stoknya habis, sistem sebaiknya tidak menampilkan produk tersebut sebagai rekomendasi utama. 6.12 Pengujian performa sistem. Pengujian performa sistem dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam respons request pada berbagai kondisi. Pengujian ini dapat mencakup single user, concurrent user, peak load, cold start, update katalog, dan banyak request ke endpoint rekomendasi. Dalam e-commerce, performa sangat penting karena pengguna membutuhkan respon cepat saat mencari produk, melihat detail produk, check out, dan melakukan pembayaran. Pada sistem microservice, pengguna performa juga dilakukan pada masing-masing service. Product service diuji dari kecepatan menampilkan produk, order service diuji dari kecepatan membuat order, payment service diuji dari proses touch pembayaran, dan recommendation AI service diuji dari waktu menghasilkan rekomendasi. 6.13 Pengujian keamanan sistem. Pengujian keamanan sistem dilakukan untuk memastikan bahwa data pengguna, data transaksi, data pembayaran, dan data interaksi terlindungi dari akses tidak sah. Pengujian keamanan mencakup autentikasi login, validasi token, otorisasi berdasarkan role, enkripsi password, validasi input, dan perlindungan endpoint API. Contohnya, endpoint seller hanya boleh diakses oleh seller atau administrator. Endpoint laporan hanya boleh diakses oleh administrator atau manajer. Sistem juga harus memastikan bahwa pengguna tidak dapat mengakses data pengguna lain tanpa izin. 6.14 Evaluasi hasil pengujian. Evaluasi hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan expected result dan actual result dari setiap test case. Jika actual result sesuai dengan expected result, maka fitur dinyatakan berhasil. Jika tidak sesuai, maka fitur dinyatakan gagal dan perlu diperbaiki pada service terkait. Pada sistem microservice, evaluasi juga membantu mengetahui service mana yang mengalami masalah. Misalnya, jika produk gagal disimpan, maka perbaikan dilakukan pada produk service. Pada produk service, jika rekomendasi tidak muncul, maka perlu diperiksa user interaction service, product service, review service, order service, dan recommendation AI service. 6.15 Tabel test case. Pada subbab terakhir yaitu tabel test case, saya menampilkan contoh hasil pengujian fitur sistem. Test case yang diuji meliputi login gagal, tambah produk, tambah cart, checkout, payment berhasil, payment gagal, review, rekomendasi, dan laporan. Setiap test case memiliki input expected result dan status hasil pengujian. Contohnya pada TC01, pengguna memasukkan email dan password valid, maka sistem harus mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role. Pada TC09, ketika data interaksi tersedia, sistem harus menampilkan produk rekomendasi. Semua test case ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah dirancang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 yaitu pemeliharaan sistem. Nah, jadi langsung saja 7.1 konsep pemeliharaan perangkat lunak. Jadi bab ini membahas tentang pemeliharaan perangkat lunak merupakan proses yang dilakukan setelah sistem selesai diimplementasikan agar sistem tetap dapat berjalan dengan baik, stabil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada sistem e-commerce berbasis microservice, pemeliharaan menjadi sangat penting karena sistem terdiri dari banyak layanan yang saling terhubung, seperti user service, product service, order service, payment service, recommendation AI service, dan notification service. Setiap service memiliki fungsi yang berbeda dan harus dipantau agar tidak mengganggu proses bisnis utama, seperti login, pencarian produk, checkout, pembayaran, review, dan rekomendasi produk. Pemeliharaan sistem juga diperlukan karena platform e-commerce terus mengalami perubahan. Jumlah pengguna dapat bertambah, jumlah produk dapat meningkat, pola transaksi dapat berubah, dan interaksi pengguna akan terus bertambah. Kondisi ini membuat sistem harus diperbarui agar tetap sesuai dengan kebutuhan operasional. Pada sistem rekomendasi berbasis AI, pemeliharaan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan error, tetapi juga mencakup pembaruan data, evaluasi hasil rekomendasi, update model rekomendasi, dan penyesuaian terhadap perubahan perilaku pengguna.
Nah, dalam arsitektur microservice ini, pemeliharaan memiliki keunggulan karena perubahan dapat dilakukan pada service tertentu tanpa harus menghentikan seluruh sistem. Misalnya nih, jika terjadi bug pada payment service, perbaikan dapat difokuskan pada service tersebut. Jika recommendation AI service membutuhkan pembaruan model, pengembangan dapat dilakukan pada service rekomendasi tanpa mengunggah produk service atau order service secara langsung. Pendekatan ini sesuai dengan karakter microservice yang mendukung modularitas, skalabilitas, dan maintainability. Selanjutnya, pemeliharaan perangkat lunak dalam proyek ini meliputi beberapa jenis kegiatan, yaitu corrective maintenance, adaptive maintenance, perfective maintenance, dan preventive maintenance. Langsung saja kita bahas 7.2. Yang pertama ada corrective maintenance. Jadi corrective maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan setelah sistem digunakan. Kesalahan tersebut dapat muncul pada fitur login, pengelolaan produk, card checkout, pembayaran, review, pencatatan interaksi, atau rekomendasi produk. Misalnya, sistem gagal memvalidasi password, subtotal card tidak sesuai, status pembayaran tidak berubah setelah payment berhasil, atau rekomendasi produk tidak muncul pada halaman pengguna. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu pengalaman pengguna dalam proses transaksi. Pada sistem berbasis microservice, corrective maintenance dapat dilakukan dengan menelusuri service yang menjadi sumber masalah. Jika pengguna tidak dapat login, maka perbaikan difokuskan pada user service. Contoh lainnya, jika produk gagal ditambahkan, maka produk service perlu diperiksa. Selanjutnya, corrective maintenance juga berkaitan dengan pengujian ulang setelah perbaikan dilakukan. Setiap bug yang telah diperbaiki harus diuji kembali menggunakan test case yang sesuai. Misalnya nih, setelah memperbaiki bug pada pembayaran, pengujian payment berhasil dan payment gagal perlu dilakukan ulang. Setelah memperbaiki bug rekomendasi, sistem perlu diuji apakah data interaksi pengguna dapat dibaca dan produk rekomendasi dapat ditampilkan. Jadi dengan cara ini, sistem dapat dipastikan kembali berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Selanjutnya ada 7.3 adaptive maintenance. Jadi adaptive maintenance ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ketika sistem harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan pengguna, atau aturan bisnis. Nah, pada sistem e-commerce, perubahan dapat terjadi pada API Payment Gateway, metode pembayaran, teknologi database, framework backend, library frontend, kebutuhan laporan, atau pola perilaku pengguna. Jadi pada platform e-commerce berbasis microservice, adaptive maintenance dapat dilakukan secara bertahap pada service tertentu. Misalnya nih, jika terjadi perubahan pada payment gateway, maka penyesuaian dapat dilakukan pada payment service tanpa harus mengubah seluruh sistem. Contoh lainnya, jika produk service membutuhkan perubahan struktur data kategori, maka perubahan dapat difokuskan pada produk service data dan database terkait. Jadi hal ini menjadi salah satu keunggulan microservice karena setiap service dapat dikembangkan dan diperbarui secara independen. Adaptive maintenance juga penting pada recommendation AI service. Preferensi penggunaan dapat berubah dari waktu ke waktu. Produk baru dapat ditambahkan, stok produk dapat berubah, dan tren pasar dapat bergeser. Oleh karena itu, sistem rekomendasi perlu menyesuaikan hasil rekomendasi berdasarkan data terbaru. Konsep adaptive recommendation menggunakan data perilaku pengguna, tren pasar, feedback, dan perubahan katalog produk untuk memperbarui rekomendasi secara dinamis. Jadi dengan demikian, adaptive maintenance membantu sistem tetap relevan terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan kondisi e-commerce. Selanjutnya, 7.4 ada perfective maintenance. Perfective maintenance ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang bertujuan meningkatkan kualitas sistem, menambahkan fitur baru, memperbaiki tampilan, meningkatkan performa, atau meningkatkan akurasi hasil rekomendasi. Pada sistem e-commerce berbasis AI, perfective maintenance dapat dilakukan dengan menambahkan fitur rekomendasi produk serupa, rekomendasi berdasarkan kategori, rekomendasi berdasarkan riwayat pembelian, atau rekomendasi produk yang sering dibeli bersama. Perfective maintenance juga dapat dilakukan pada antarmuka sistem. Misalnya, halaman rekomendasi dibuat lebih menarik, dashboard seller dibuat lebih mudah digunakan, dashboard admin dilengkapi monitoring service, dan dashboard manager dilengkapi grafik performa rekomendasi.
Antarmuka yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu pengguna memahami informasi yang ditampilkan. Namun, pada sisi bisnis, peningkatan pengalaman pengguna dapat mendukung peningkatan keterlibatan penggunaan dan peluang konversi penjualan. Selain itu, perfective maintenance dapat dilakukan dengan meningkatkan algoritma rekomendasi. Pada tahap awal, sistem dapat menggunakan pendekatan sederhana seperti pembobotan interaksi dan Gaussian similarity. Nah, setelah data pengguna semakin banyak, sistem dapat dikembangkan menggunakan pendekatan lain seperti collaborative filtering, content-based filtering, hybrid recommendation, machine learning, atau deep learning. Selanjutnya ada maintenance. Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di depan. Pada sistem e-commerce berbasis microservice, preventive maintenance dapat dilakukan melalui optimasi query database, pembersihan log lama, backup data, pembaruan keamanan, pemeriksaan performa service, dan pengujian ulang setelah update. Tujuan dari preventive maintenance adalah menjaga sistem agar tetap stabil dan mengurangi resiko gangguan yang dapat mempengaruhi gangguan. Nah, salah satu bentuk preventive maintenance adalah melakukan backup database secara berkala. Data e-commerce seperti user, product, order, payment, review, user interaction, dan recommendation merupakan data penting yang harus dilindungi. Nah, jika terjadi kerusakan database atau kesalahan operasional, backup dapat digunakan untuk memulihkan data. Selain itu, preventive maintenance juga mencakup pemeriksaan log error agar masalah kecil dapat diketahui sebelum berubah menjadi gangguan besar. Dalam sistem microservice yang terdistribusi, monitoring dan logging sangat diperlukan untuk memahami kondisi setiap service. Preventive maintenance juga berkaitan dengan keamanan sistem. Sistem perlu melakukan patch keamanan ketika terjadi pembaruan pada framework, library, database, atau server. Endpoint AP juga perlu diperiksa agar tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak berwenang, karena sistem menggunakan data pengguna untuk rekomendasi produk, perlindungan data, dan privasi menjadi bagian penting dari pemeliharaan sistem. Selanjutnya 7.6 yaitu pemeliharaan microservice. Nah, bab ini menjelaskan pemeliharaan microservice dilakukan pada setiap layanan secara terpisah sesuai tanggung jawabnya. User service dipelihara untuk memastikan login, token, dan role berjalan dengan benar. Product service dipelihara agar data produk, kategori harga, dan stok tetap akurat. Order service dipelihara agar proses belanja dan checkout berjalan dengan baik. Payment service dipelihara agar status pembayaran dan status order tetap konsisten. Review service dipelihara agar rating dan komentar tersimpan dengan benar. Selanjutnya, keunggulan pemeliharaan microservice adalah perubahan pada satu service tidak selalu mengganggu service lain selama kontrak AP tetap dijaga. Misalnya, product service dapat diperbarui tanpa mengubah user service selama endpoint dan format data yang digunakan oleh service lain tetap konsisten. Hal ini sesuai dengan prinsip microservice yang mendukung loss coupling dan independent deployment. Namun, pemeliharaan microservice juga memiliki tantangan. Sistem yang terdiri dari banyak service membutuhkan monitoring yang baik, dokumentasi AP yang jelas, manajemen versi service, dan strategi pengujian ulang. Jika satu service mengubah format response tanpa pemberitahuan, service lain yang bergantung pada response tersebut dapat mengalami error. Oleh karena itu, pemeliharaan microservice harus diperhatikan kontrak AP, komunikasi antar service, logging, dan proses deployment bertahap. Selanjutnya 7 ada monitoring dan logging. Monitoring dan logging merupakan bagian penting dalam pemeliharaan sistem berbasis microservice. Monitoring digunakan untuk memantau kondisi service, response time, error rate, throughput, penggunaan CPU, penggunaan memori, dan status database. Logging digunakan untuk mencatat aktivitas sistem, error, request, response, dan kejadian penting yang terjadi pada setiap service. Pada sistem ini, monitoring dapat dilakukan dalam terhadap user service, product service, order service, payment service, dan lain-lainnya. Misalnya, jika recommendation AI mengalami peningkatan response time, tim pengembang dapat memeriksa log untuk mengetahui apakah penyebabnya adalah jumlah data yang terlalu besar, proses perhitungan rekomendasi yang berat, atau gangguan pada service lain. Monitoring seperti ini penting karena recommendation service berperan langsung dalam menampilkan produk yang relevan kepada pengguna.
Sedangkan login juga berguna untuk corrective maintenance dan preventive maintenance. Ketika terjadi error pada payment service, log dapat membantu pengembang mengetahui apakah masalah berasal dari request pengguna, koneksi payment gateway, atau proses update status order. Ketika terjadi error pada product service, log dapat membantu mengetahui apakah data produk tidak lengkap atau database mengalami gangguan. Dengan monitoring dan login yang baik, sistem dapat dipelihara secara lebih efektif dan risiko gangguan besar dapat dikurangi. Selanjutnya ada 7.8 backup dan recovery database. Backup dan recovery database merupakan kegiatan pemeliharaan yang bertujuan menjaga ketersediaan dan keamanan data. Backup dilakukan dengan menyalin data penting secara berkala agar dapat dipulihkan ketika terjadi kerusakan, kehilangan data, kesalahan operasional, atau gangguan pada server. Pada sistem e-commerce, data yang harus di-backup meliputi data user, seller, produk, kategori, cart order payment, review, user interaction, dan recommendation. Nah, recovery database merupakan proses pemulihan data dari hasil backup. Recovery diperlukan apabila terjadi kerusakan database, kehilangan data, kesalahan update, atau kegagalan sistem dalam sistem berbasis microservice. Setiap service dapat memiliki database masing-masing sehingga strategi backup perlu disesuaikan dengan service terkait. Misalnya, database order dan payment perlu di-backup secara lebih sering karena berhubungan langsung dengan transaksi. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu backup dan recovery juga mendukung keamanan dan keandalan sistem. Jika data hilang, sistem tidak dapat memberikan layanan dengan baik. Misalnya jika data order hilang, pengguna tidak dapat melihat riwayat pembelian. Jika data user interaction hilang, rekomendasi produk menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, backup perlu dilakukan secara terjadwal dan hasil backup perlu diuji agar dapat dipastikan benar-benar bisa digunakan saat recovery. Selanjutnya 7.9 yaitu pemeliharaan model AI. Pemeliharaan model AI merupakan bagian yang penting dalam sistem rekomendasi produk berbasis artificial intelligence. Model rekomendasi perlu diperbarui karena preferensi pengguna, produk, stok, rating, review, dan tren pasar dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena di zaman sekarang kita sudah mengikuti tren yang dimana teknologi akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Jika model AI rekomendasi tidak diperbarui, maka hasil rekomendasi dapat menjadi kurang relevan. Sistem rekomendasi yang baik harus mampu menyesuaikan rekomendasi berdasarkan data terbaru agar pengguna tetap mendapatkan produk yang sesuai dengan minat mereka. Pada sistem ini, pemeliharaan model AI dilakukan dengan memantau data dari user interaction service, product service, review service, dan order service. Data seperti view, click, add to cart, purchase, rating, dan review digunakan untuk memahami perilaku pengguna. Data produk digunakan untuk mengetahui informasi produk, kategori, harga, stok, dan status produk. Data order detail digunakan untuk melihat riwayat pembelian, sedangkan data review digunakan untuk melihat tingkat kepuasan pengguna. Pendekatan adaptive recommendation system dapat digunakan untuk memelihara model rekomendasi. Salah satu konsep yang relevan adalah MAPE loop, yaitu monitor, analyze, plan, dan execute. Pada tahap monitor, sistem memantau dan data perilaku pengguna data tren pasar. Pada tahap analis, sistem menganalisis data menggunakan algoritma machine learning. Pada tahap plan, sistem menentukan strategi atau tindakan rekomendasi. Pada tahap execute, sistem menampilkan rekomendasi yang telah diperbarui kepada pengguna. Dengan pendekatan ini, sistem rekomendasi dapat beradaptasi dan tetap memberikan rekomendasi yang relevan. Pemeliharaan model AI juga dapat dilakukan dengan evaluasi berkala terhadap hasil rekomendasi. Evaluasi dapat melihat apakah produk yang direkomendasi diklik oleh pengguna, dimasukkan ke keranjang, dibeli, atau diberi rating tinggi. Jika rekomendasi tidak banyak berinteraksi dengan pengguna, maka model perlu diperbaiki. Dengan demikian, pemeliharaan model AI tidak hanya berkaitan dengan pembaruan algoritma, tetapi juga dengan evaluasi kualitas rekomendasi berdasarkan perilaku pengguna. Selanjutnya 7.10 ada strategi update system. Strategi update system perlu dirancang agar pembaruan fitur, perbaikan bug, dan peningkatan performa dapat dilakukan tanpa mengganggu layanan utama. Dalam arsitektur microservice, update sebaliknya digunakan secara bertahap per service. Misalnya, jika ada pembaruan pada recommendation AI service, maka pembaruan dilakukan pada service tersebut terlebih dahulu dan diuji sebelum digunakan secara penuh. Jika ada perubahan pada product service, update dilakukan pada product service tanpa harus menghentikan user service atau order service. Strategi update juga harus memperhatikan kompatibilitas
API, setiap service saling berkomunikasi melalui endpoint, sehingga perubahan pada endpoint format request atau format response harus dilakukan dengan hati-hati. Jika endpoint berubah tanpa penyesuaian pada service lain, sistem dapat mengalami error. Oleh karena itu, update sistem perlu disertai dokumentasi API, versioning endpoint, dan pengujian ulang service. Pengujian ulang penting untuk memastikan bahwa update tidak menimbulkan masalah baru pada fitur login, product card, order, payment, review, user interaction, dan rekomendasi. Selanjutnya ada pada sistem rekomendasi berbasis AI, update sistem juga mencakup pembaruan algoritma dan model rekomendasi. Jika sistem menemukan bahwa rekomendasi kurang relevan, tim AI atau data memperbaiki bobot interaksi, metode similarity, atau strategi ranking produk. Update model rekomendasi dapat dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau sesuai kebutuhan sebagaimana tercantum dalam jadwal pemeliharaan sistem. Langsung saja saya akan membahas 7.11 yaitu jadwal pemeliharaan sistem. Di sini dapat kita lihat ada kolom kegiatan, kolom frekuensi, dan kolom penanggung jawab. Yang pertama, kegiatannya itu monitoring service, frekuensinya harian, penanggung jawabnya administrator sistem. Selanjutnya ada kegiatannya backup database, frekuensinya harian atau mingguan, penanggung jawabnya administrator database. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan log error, frekuensinya mingguan, penanggung jawabnya developer backend. Update model rekomendasi bulanan atau sesuai kebutuhan tim AI data. Patch keamanan jika tersedia administrator sistem. Evaluasi performa bulanan manajer dan developer. Pengujian ulang service setiap update QA atau tester. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada bab 8 yang merupakan penutup dari buku kami. 8.1 kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem rekomendasi produk berbasis artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan pada platform e-commerce berbasis microservice merupakan proyek perangkat lunak yang membutuhkan penerapan konsep rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh. Pengembangan sistem ini tidak hanya berfokus pada pembuatan fitur e-commerce dasar, tetapi juga mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi layanan, simulasi pengujian, dan pemeliharaan sistem. Melalui pendekatan RPL, sistem dapat dirancang secara lebih terarah mulai dari identifikasi aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan data, perancangan IRD, DFD level 1, state transition diagram, sequence diagram, hingga rancangan implementasi service. Sistem yang dirancang memiliki aktor utama yaitu pembeli, seller, admin, dan manajer. Pembeli menggunakan sistem untuk melihat produk, menerima rekomendasi, masukkan produk ke keranjang, melakukan check out, melakukan pembayaran, dan memberikan review, dan juga dapat menambahkan produk ke favorit. Seller berperan dalam mengelola produk, stok, dan pesanan. Admin bertugas mengelola data pengguna, produk kategori, sistem rekomendasi, dan monitoring service. Manajer menggunakan sistem untuk melihat laporan penjualan, laporan produk terlaris, konversi, performa, rekomendasi, dan aktivitas pengguna. Pembagian aktor ini membantu sistem memiliki hak akses yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk berbasis AI menjadi bagian utama dalam proyek ini karena dapat membantu pengguna menemukan produk yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Rekomendasi produk dibuat memanfaatkan data seperti produk yang dilihat, produk yang diklik, produk yang dimasukkan ke keranjang, riwayat pembelian, rating, review, dan interaksi pengguna lainnya. Selain itu, penerapan AI dalam e-commerce juga dapat membantu personalisasi, penawaran, peningkatan keterlibatan pengguna, dan mendukung peningkatan konversi penjualan. Selanjutnya, arsitektur microservice dipilih karena sistem e-commerce memiliki banyak fungsi bisnis yang dapat dipisahkan menjadi layanan-layanan kecil. Dalam rancangan ini, sistem dibagi menjadi beberapa service. Selanjutnya, pembagian service sesuai dengan kebutuhan sistem modern karena setiap layanan memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dikembangkan secara mandiri. Berdasarkan kajian jurnal, microservice mendukung skalabilitas, fleksibilitas, maintainability, dan fault tolerance. Karena setiap service dapat dikembangkan, diuji, diperbarui, dan diskalakan secara independen. Perancangan basis data pada sistem ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi e-commerce dan rekomendasi AI. Entitas utama yang digunakan meliputi user, seller, produk, kategori, card detail, order detail, payment, review, user interaction, dan recommendation. Data tersebut mendukung proses login, pengelolaan produk, transaksi pembayaran,
transaksi, pembayaran, pemberian ulasan, pencatatan interaksi pengguna, dan pembuatan rekomendasi. Diagram yang digunakan dalam perancangan sistem ini juga telah sesuai dengan kebutuhan proyek. IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data utama dalam sistem. DFD level 1 digunakan untuk menjelaskan aliran data antara entitas eksternal, proses, dan data store. State transition diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan sistem mulai dari homepage, login, verifikasi, masuk berdasarkan role, transaksi pembayaran, berhasil atau gagal, hingga logout. Sequence diagram rekomendasi produk digunakan untuk menjelaskan urutan interaksi antara user, frontend, API gateway, recommendation AI service, dan service lain yang menyediakan data rekomendasi. Dengan diagram tersebut, rancangan sistem menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, implementasi sistem dirancang menggunakan lingkungan web modern. Frontend dapat dibangun menggunakan framework seperti React atau Vue. Sedangkan backend dapat dilakukan menggunakan Node.js, Go, Python, Java, atau framework lainnya yang mendukung REST API. Komunikasi antar service dapat dilakukan melalui REST API dengan format JSON. API Gateway berperan sebagai pintu masuk utama untuk mengatur request dari klien ke service yang sesuai. Selanjutnya, pengujian sistem menjadi bagian penting untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan. Simulasi pengujian yang dilakukan mencakup pengujian login dan registrasi, produk, card, checkout, payment, review, rekomendasi, laporan, API microservice, performa, dan keamanan. Pengujian endpoint penting karena setiap microservice bergantung pada komunikasi antar service melalui API. Selain itu, pengujian performa juga diperlukan untuk melihat kemampuan sistem dalam menghadapi single user, concurrent user, quick load, cold start, dan update katalog. Selanjutnya, pemeliharaan sistem juga menjadi bagian penting karena platform e-commerce akan terus mengalami perubahan. Jumlah pengguna dapat bertambah, jumlah produk yang meningkat, pola pembelian dapat berubah, dan data interaksi pengguna akan terus berkembang. Pemeliharaan sistem mencakup corrective maintenance, adaptive maintenance, preventive maintenance, monitoring service, logging, backup database, recovery, patch, keamanan, update service, dan pemeliharaan model AI. Khusus pada recommendation AI service, pemeliharaan model diperlukan agar rekomendasi tetap relevan terhadap perubahan perilaku pengguna, struktur produk baru, rating, review, dan tren pasar. Secara keseluruhan, sistem yang dirancang telah sesuai dengan tujuan utama proyek, yaitu membangun rancangan sistem rekomendasi produk berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan pada platform e-commerce berbasis microservice. Sistem ini menggabungkan konsep e-commerce, AI recommendation, microservice, database per service, API gateway, pengujian perangkat lunak, dan pemeliharaan sistem. Dengan rancangan yang baik, sistem diharapkan mampu memberikan pengalaman belanja yang lebih personal, membantu pengguna menemukan produk yang relevan, mendukung pahamilan kebutuhan bisnis, serta memudahkan pengembangan sistem di masa depan. Selanjutnya, 8.2 saran. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan sistem selanjutnya. Yang pertama, sistem sebaiknya diimplementasikan secara langsung menggunakan dataset nyata agar model rekomendasi dapat diuji secara lebih akurat. Dataset nyata dapat berupa data produk, riwayat pencarian, riwayat pembelian, rating, preview, dan interaksi pengguna seperti view, klik, like, and add to cart, rating, dan review. Dengan data nyata, recommendation AI dapat dievaluasi berdasarkan relevansi rekomendasi yang benar-benar diterima oleh pengguna. Hal ini penting karena kualitas sistem rekomendasi sangat bergantung pada data yang digunakan. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan selanjutnya dapat melakukan pengujian akurasi model rekomendasi. Sistem tidak hanya perlu diuji apakah dapat menampilkan produk rekomendasi, tapi juga perlu diuji apakah produk yang direkomendasikan benar-benar sesuai dengan preferensi pengguna, atau pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil rekomendasi dengan riwayat pembelian, rating pengguna, atau interaksi pengguna terhadap produk yang direkomendasikan. Metode seperti ini, content-based filtering, collaborative filtering, hybrid recommendation, Gaussian similarity, atau machine learning dapat dibandingkan untuk mengetahui pendekatan mana yang paling sesuai dengan sistem. Ketiga, sistem sebaiknya menerapkan event-driven arsitektur untuk mendukung pembaruan data secara real time. Dalam e-commerce, banyak aktivitas pengguna yang dapat menjadi event seperti product view, add to cart, order create, payment, sukses, review add, dan recommendation generate. Event tersebut dapat dikirim ke user interaction dan service atau recommendation AI service agar rekomendasi dapat diperbarui berdasarkan aktivitas baru pengguna. Keempat, sistem sebaiknya menerapkan strategi caching
Untuk meningkatkan kecepatan respon, terutama pada halaman produk dan rekomendasi. Pada platform e-commerce, fitur seperti daftar produk, detail produk, dan rekomendasi sering diakses oleh banyak pengguna. Jika setiap request selalu diproses ulang dari awal, maka response time dapat meningkat. Dengan fetching, hasil query atau hasil rekomendasi tertentu dapat disimpan sementara sehingga dapat ditampilkan lebih cepat. Kelima, sistem perlu dilengkapi dengan monitoring dashboard agar admin dapat memantau kondisi setiap service, karena setiap sistem menggunakan arsitektur microservice. Setiap service seperti user service, product service, order service, payment service, notification service, dan recommendation service harus dipantau secara terpisah. Monitoring dashboard dapat menampilkan response time, error, rate, throughput, penggunaan CPU, penggunaan memori, status database, dan status AP. Monitoring yang baik sangat penting karena microservice bersifat terdistribusi dan membutuhkan pengawasan yang lebih detail dibandingkan sistem monolitik. Selanjutnya yang keenam, aspek keamanan data dan privasi pengguna perlu diperhatikan secara serius. Sistem rekomendasi berbasis AI menggunakan data perilaku pengguna sebagai sumber analisis, sehingga data seperti riwayat pembelian, rating, review, dan aktivitas produk harus dilindungi. Sistem perlu menerapkan autentikasi berdasarkan role, inskripsi password, penggunaan HTTPS, validasi input, pembatasan akses AP, serta perlindungan terhadap endpoint penting. Data pengguna sebaiknya hanya digunakan sesuai kebutuhan sistem dan tidak disalahgunakan untuk tujuan lain. Ketujuh, pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur evaluasi performa rekomendasi pada dashboard manager. Dashboard tersebut dapat menampilkan produk yang paling sering direkomendasikan, produk yang paling sering diklik dari hasil rekomendasi, produk rekomendasi yang berhasil dibeli, serta tingkat konferensi dari rekomendasi menjadi transaksi. Informasi ini dapat membantu manajer menilai efektivitas rekomendasi AI service dan menentukan strategi bisnis yang lebih tepat. Dengan demikian, sistem rekomendasi tidak hanya bermanfaat bagi pembeli, tapi juga bermanfaat bagi pengelola bisnis dan dalam peningkatan penjualan dan memahami perilaku pengguna. Kedelapan, sistem dapat dikembangkan dengan integrasi payment gateway nyata pada tahap implementasi lanjutan. Pada rancangan ini, payment service mesti dijelaskan sebagai konsep yang menerima metode pembayaran, mengirim request ke payment gateway, menerima status pembayaran, dan memperbarui status order. Pada pengembangan berikutnya, sistem dapat dihubungkan dengan payment gateway yang sebenarnya agar proses pembayaran dapat diuji dalam kondisi yang realistis. Kesembilan, sistem dapat dikembangkan dengan strategi deployment yang lebih lengkap seperti penggunaan Docker, container orchestration, service discovery, load balancing, dan CI atau CD. Penggunaan Docker dapat membantu setiap service berjalan dalam lingkungan yang terpisah, sedangkan load balancing dapat membantu membagi beban request ke dalam beberapa instance service. CI atau CD dapat membantu proses update sistem menjadi lebih cepat dan terkontrol. Ke-10, dokumentasi sistem perlu diperbarui seiring perubahan fitur dan service. Dokumentasi yang perlu dijaga meliputi SRS, IRD, DFD, state transition, diagram, sequence diagram, endpoint AP, test case, jadwal pemeliharaan, dan dokumentasi deployment. Dokumentasi yang baik akan memudahkan pengembang baru memahami sistem dan membantu proses pemeliharaan di masa depan. Karena sistem berbasis microservice memiliki banyak service yang saling berhubungan dokumentasi AP dan kontrak data antar service menjadi sangat penting agar perubahan pada satu service tidak merusak service lain. Dengan beberapa saran tersebut, pengembangan sistem rekomendasi produk berbasis AI pada platform e-commerce berbasis microservice dapat dilakukan secara lebih matang. Sistem tidak hanya memiliki fitur rekomendasi dan transaksi, tetapi juga harus memperhatikan performa, keamanan, skalabilitas, kualitas data, pengujian, pemeliharaan, dan pengalaman pengguna. Jika seluruh aspek tersebut diterapkan dengan baik, sistem dapat menjadi platform e-commerce yang lebih personal, fleksibel, aman, mudah dikembangkan, dan mampu mendukung peningkatan penjualan secara berkelanjutan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu rencana pengembangan lanjutan. Bagian ini disiapkan sebagai ruang pengembangan lanjutan apabila sistem rekomendasi produk berbasis AI akan diimplementasikan menjadi aplikasi nyata. Pengembangan lanjutan dapat mencakup integrasi dataset, transaksi yang lebih besar, penggunaan algoritma rekomendasi yang lebih kompleks, pengujian performa dengan jumlah pengguna lebih banyak, serta penguatan keamanan pada setiap endpoint AP. Rencana pengembangan ini tetap mengacu pada tujuan utama proyek, yaitu meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan pada platform e-commerce berbasis microservice. Dengan struktur microservice, setiap peningkatan dapat dilakukan secara bertahap pada service tertentu, tanpa harus mengubah seluruh sistem. Hal ini mendukung
maintainability, dan scalability sistem sesuai dengan prinsip pengembangan perangkat lunak modern. Pada sisi AI, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan evaluasi akurasi rekomendasi seperti precision, recall, click-through rate, dan conversion rate. Pada sisi operasional, pengembang dapat menambahkan dashboard monitoring untuk melihat performa service, waktu respons AP, error rate, serta status container. Pada sisi pengguna, antarmuka dapat dikembangkan agar rekomendasi terlihat lebih mudah dipahami dan menarik. Di sini kita lihat ada 3 kolom. Yang pertama ada kolom komponen, pengembangan lanjutan, tujuan. Nah, di dalam tabel ini yang pertama ada komponen recommendation AI, pengembangan lanjutannya menambahkan evaluasi precision dan recall, tujuannya mengatur kualitas rekomendasi. Selanjutnya ada AP gateway, menambahkan rate limiting dan audit log, meningkatkan keamanan akses. Product service menambahkan sinkronisasi stok real time, mengurangi resiko stok tidak sesuai. Monitoring menambahkan dashboard performa, memudahkan pemeliharaan. Dan yang terakhir ada frontend, menyempurnakan prototype rekomendasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah penjelasan buku kami, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.